ini kita akan mendengar cerita dari Bu Yuni tentang rencana yang sudah dibuat saat Loka 1. Gimana Bu Yuni? Ada rencana apa yang mau diimplementasikan di sekolah Bu Yuni untuk mengembangkan 4 kompetensi yang kita pelajari saat Loka 1? Oke, untuk kategori yang pertama ya, tadi kompetensi, yaitu kategori mengembangkan diri dan orang lain. Ini kemarin kan yang masih perlu ditingkatkan, sehubungan dengan kemarin kan ya, itu yang mengembangkan kompetensi warga sekolah yang meningkatkan kualitas belajar murid. Itu saya masih perlu banyak mengembangkan diri dalam jenjang kompetensi ini, yaitu terutama tentang merancang sistem analisis kebutuhan belajar warga sekolah. Ini saya kemarin masih, karena di sekolah saya itu kan masih kelihatan ya, Bu Finda, itu antara senior dengan junior seperti itu. Nah, saya merasa masih junior, jadi suara saya selama ini merasa masih kurang didengar seperti itu. Nah, jadi dengan mengikuti program guru penggerak ini, saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan kepercayaan diri saya. Saya akan lebih sering mengajak diskusi para guru seperti itu. Kemudian hingga akhirnya bisa merancang sistem analisis kebutuhan belajar untuk warga sekolah, merancang program pengembangan kompetensi warga sekolah secara berkala dan terlibat langsung dalam melakukan pengembangan kompetensi warga sekolah. Nah, ini rencana saya. Selain melakukan diskusi itu, mungkin nanti saya akan memberi masukan kepada kepala sekolah itu untuk mengadakan semacam seminar atau in-house training gitu. Jika memungkinkan, malah kita bisa saling berkolaborasi satu kelompok itu untuk mengisi dalam diskusi itu. Kira-kira waktunya rencananya kapan, Pak? Itu rencana ya, kalau yang agak slow itu kan sekitar setelah ulangan akhir semester ya, setelah pas ya, rencananya itu. Oke, gitu. Itu adalah rencana dalam rangka mengembangkan kompetensi mengembangkan diri dan orang lain. Lanjut ya. Di kompetensi kedua ini ada rencana juga nggak? Nah, untuk yang kategori kedua, memimpin belajar mengajar, ini masalahnya juga masih sama kemarin. Yang perlu ditingkatkan itu dalam merancang sistem yang membantu guru untuk mendapatkan dukungan dari guru atau kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini jadi hampir sama ya. Jadi rencana saya akan sering mengajak guru-guru untuk diskusi, sharing seperti itu. Kemudian mungkin kita akan membentuk semacam forum diskusi guru untuk mengadakan pertemuan dan merancang proses belajar mengajar. Itu mungkin bisa dijadikan satu dengan yang kegiatan yang pertama tadi ya? Iya, betul. Seperti itu. Oke. Dan ya hampir sama dengan yang pertama tadi. Intinya semacam in-house training ya. Baiklah, kita menuju ke kompetensi yang ketiga, yaitu memimpin manajemen sekolah. Ya. Adakah rencana untuk mengembangkan hal tersebut? Nah, ini memimpin manajemen sekolah ini lingkupnya lebih luas lagi ya, karena berhubungan juga dengan stakeholder sekolah yang lain. Ini melibatkan wali murid seperti itu. Nah, rencana saya itu saya akan lebih mengaktifkan peran wali murid, terutama dalam grup paguyuban ya, untuk bersama-sama nanti melibatkan mereka, warga sekolah ini, untuk membangun sistem sekolah, mulai dari perencanaan dalam penyusunan visi misi seperti itu. Mungkin ada nanti perwakilan wali murid dalam setiap kelas, kemudian sampai mengkomunikasikan dan mewujudkan visi sekolah tersebut. Luar biasa. Dan itu rencananya kakak ini mau kapan untuk mengumpulkan ini stakeholder itu, termasuk wali murid itu? Kalau visi misi ini kan biasanya di awal tahun ajaran ya.
Jadi rencananya setelah nanti kenaikan kelas. Itu paling enggak ya. Tapi kan untuk proses dimulainya kita berdiskusi dengan guru-guru, kita sharing dulu, itu ya dimulai segera mungkin. Oke. Baik. Ya. Terakhir nih teman-teman, ada kategori yaitu memimpin pengembangan sekolah. Nah, kita dengarkan nih rencana Mbak Yuni gimana tentang pengembangan memimpin kategori pengembangan sekolah. Ya, kategori memimpin pengembangan sekolah. Ini strategi komunikasi yang mempengaruhi orang tua dan komunitas untuk terlibat dalam pengembangan sekolah. Ini hampir sama kemarin kita sedikit demi sedikit di sekolah saya sudah sih melibatkan orang tua, misalnya kemarin untuk kegiatan ketika wirausaha itu kita langsung ke orang tua ya, mendatangkan orang tua sebagai narasumber langsung. Itu sebelum pandemi ya? Atau enggak, selama pandemi? Ini kemarin Sistemnya gimana itu? Anak itu saya bagi menjadi kelompok. Dalam satu kelas itu kelompok anak terdiri dari 4 sampai 5 siswa, itu maksimal. Ada juga yang 3 siswa, itu tergantung dari daerahnya. Nah, jadi anak-anak dalam satu kelompok itu tergantung dari daerah atau dusunnya, seperti itu. Kemudian mewawancarai masyarakat sekitar atau mungkin bahkan orang tua siswa sendiri yang berprofesi sebagai wirausaha. Luar biasa sekali itu. Jadi langsung dekat begitu dengan lingkungan. Itu bisa kita contoh ya, itu bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing juga. Iya. Oke, mungkin ada tambahan lagi yang mau diungkapkan? Itu saja sih peran rencana saya ya sejauh ini yang terpikir seperti itu. Mungkin Bu Afinda bisa menambah, memberi masukan. Nah, itu sangat luar biasa, udah cukup banget ya, dan komplit ini teman-teman. Jadi rencana yang tadi dari kompetensi yang pertama sampai dengan yang keempat sudah diungkapkan semua oleh Mbak Yuni. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan bisa terlaksana semua. Amin. Baiklah teman-teman, semuanya demikian hasil wawancara hari ini tentang rencana hasil evaluasi diri yang sudah kita laksanakan saat loka karya yang pertama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah.